Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa Ciloteh Wanipin? Hari ini saya akan berceloteh, di mana celoteh saya yaitu terkait dengan penarikan kendaraan oleh pihak leasing. Mulai menjadi pertanyaan banyak orang. Terlebih penarikan kendaraan oleh leasing sering menjadi topik yang ramai diperbincangkan di media sosial, terutama ketika dilakukan secara paksa oleh debt collector. Kejadian itu memicu keresahan bagi masyarakat yang membeli kendaraan melalui pembiayaan kredit. Nah, kemudian kita berbicara tentang prosedur penarikan kendaraan bermotor oleh leasing diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 nomor tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, menurut undang-undang tersebut, fidusia itu adalah pengalian hak kepemilikan atas suatu benda dengan syarat bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya. Jaminan fidusia sering digunakan oleh lembaga pembiayaan atau leasing untuk kendaraan yang dibeli dengan cara kredit. Penarikan kendaraan terjadi apabila debitur atau konsumen gagal memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Namun, penarikan kendaraan tidak bisa dilakukan sembarangan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU strip kemudian X nomor 17 tahun 2019, penarikan kendaraan hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan mengenai uang prestasi atau gagal bayar antara kreditur dan debitur. Jika tidak ada kesepakatan, maka penarikan harus melalui pengadilan. Keputusan ini memberikan perlindungan lebih kepada konsumen karena menghindari penarikan secara sepihak yang sering menimbulkan masalah di lapangan. Ini yang terkait dengan masalah penarikan kendaraan yang belakangan ini betul-betul marah. Hi, my name is Kim and I'm from Germany. Like, comment, and subscribe. Ciloteh Wanipin. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Ciloteh Wanipin, hari ini kita bersama dengan Bapak Saragih, salah satu driver di sebuah perusahaan ekspedisi yang mobilnya ditarik di tengah jalan. Betul ya Pak Saragih? Betul Pak. Betul ya. Dan tentunya kita akan bertanya sama beliau terkait dengan bagaimana kronologisnya kok sampai mobilnya bisa ditarik paksa oleh sebuah leasing. Kita sebut saja nama leasing ini Depo Star Finance. Dan tentunya kita akan minta Pak Saragih bercerita bagaimana kronologisnya kejadian ini, bisa-bisa mobil Pak Saragih ditarik secara paksa dan kabarnya juga ada gaya premanisme yang mereka mainkan saat menagih. Silakan Pak Saragih. Ya, selamat siang. Saya mengalami sebuah kejadian dalam pekerjaan di daerah Teluk Bayur. Saya lagi bongkar bawa mobil. Tiba-tiba setelah saya jalan keluar dari bongkaran, ada yang cegat saya. Mereka ngomong, "Bang, berhenti bentar. Ada mau dilihat." Mereka bilang. Ini saya berhenti. Mereka suruh saya turun, saya nggak mau turun. Karena mereka suruh saya turun. Mereka bilang, "Bentar aja bang, cuma meneken. Abang nggak diapa-apain dak." Terus saya turun, mereka bawa saya ke samping mobil mereka. Setelah itu mereka bicara. Saya berpikir menelepon bos saya gitu. Setelah saya telepon bos saya kasih HP ini sama mereka. Setelah HP ini saya kasih sama mereka, mereka bicara sama bos saya gitu. Tapi kelanjutan bicaranya saya tidak tahu entah apa mereka yang cakapkan. Handphone Bapak ditahan? Diambil sama mereka Pak. Diambil ya? Iya. Alasannya ngomong sama bos saya. Gitu. Iya Pak. Jadi setelah handphone itu diambil, saya nggak tahu ngomong apa lagi, mau gimana saya nggak tahu apa yang mau saya lakukan gitu Pak.
Sebab Bapak terputus komunikasinya dengan bos kan? Iya Pak, betul. Karena handphone mereka pegang. Iya. Iya. Pak. Dan berapa lama handphone Bapak dipegang sama yang menarik mobil ini? Ada sekitar 1 jaman Pak. 1 jaman ya? Iya Pak. Setelah lanjutkan ceritanya Pak. Setelah itu mereka paksa saya untuk ikut ke kantor Dipo Star. Bapak dibawa ke kantor? Saya dibawa ke kantor, tapi dibawa ke belakang kantor. Oh, bukan ke belakang. dalam kantor Pak. Iya, iya. Mereka di sana nyuruh saya neken. Alasan mereka bos saya sudah setuju. Oh gitu. Iya Pak. Bapak teken? Saya teken. Alasannya mereka bos saya setuju. Udah ini bos abang udah setuju ini. Udah ngomong ini ya. Teken aja katanya gitu. Ya. Karena Jadi, tadi handphone Bapak dipegang dia ya? iya Pak, betul. Saya pikir mereka Tapi sebetulnya bos Bapak nggak ada menyuruh neken? tidak ada Pak. Tidak ada ya? Ngomongin mereka aja. Soalnya HP saya sama mereka. Setahunya HP itu mati dari awal setelah saya diantar pulang sama mereka gitu. Baru saya divideoi mereka Pak. Ini Pak lagi diteken ini. Ya iya bos ya. Ini lagi diteken sama supir bapak ya. Bentar lagi supir bapak kami antar. Iya iya. Gitu. Padahal saya nggak tahu apakah bos saya itu betul atau enggak yang ngomong seperti itu. Saya nggak tahu karena saya nggak tahu handphone itu nggak dikasih sama saya. Iya iya. Taunya Pak Saragi setelah Pak Saragi diantar pulang ya? Iya Pak. Ternyata handphone itu mati. Oh, handphone itu mati. Iya Pak. Dari awal kejadian selesai. Selama Bapak bersama mereka, Bapak ada dilakukan seperti bersikap kasar mereka kepada Bapak atau gimana? Mereka cuma ngomong sekali lagi, Bang, Pak, kalau mau bawa mobil itu tanya-tanya, ini mobil bermasalah atau tidak. Saya jawab, kalau bawa mobil Pak, saya tidak mungkin menanya mobil itu salah apa tidak. Yang jelas saya bisa kerja ngasih anak makan di rumah, saya bilang. Terus itu orang tuh ngomong jauh-jauh dari saya dibiarin aja di situ di video-video sama mereka. Saya dipaksa neken ini. Sebenarnya sih bukan dipaksa, cuman katanya oh saya sudah ACC. Iya iya. Berarti hari ini mobilnya yang Bapak bawa ditarik ya? Ditarik paksa dengan berbagai skenario ya, oleh leasing Dipo Star Finance ya? Ya betul Pak. Artinya kan Bapak ternyata setelah Bapak cek dengan bos Bapak, ternyata bos Bapak kan tidak ada ACC untuk menyerahkan mobil ini. Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Ya artinya ini sebuah modus terbaru di sebuah leasing di mana penarikan itu tidak boleh di tengah jalan, tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti ini. Yang boleh unit itu diserahkan ketika adanya putusan pengadilan seperti itu. Jadi kalau pengadilan sudah memutuskan bahwa mobil ini unit ini diserahkan, baru diserahkan. Jadi intinya ini pelajaran berharga buat masyarakat Kota Padang jika mengalami hal yang sama. Artinya ketika Anda dicegat di tengah jalan, mobil Anda jangan Anda kasihkan. Anda harus melawan. Kan seperti itu. Kenapa? Karena hak Anda punya hak. Jadi kalau dia menarik, harus adanya putusan pengadilan. Terima kasih Pak Saragi. Ya, semoga Pak Saragi selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.